Gerak senyap Nike Widiawati penuhi target 1 juta barel. Oke, Pak, ini kalau bicara industri migas di 2030 berarti kurang lebih 8 tahun lagi ada target cukup besar produksi minyak 1 juta barel dan juga gas. Jadi artinya dengan kegiatan yang akan masif dan juga strategi-strategi yang tepat, seharusnya angka tersebut bukan mimpi tapi merupakan suatu angka yang dapat dicapai di kemudian hari. Bagaimana kita menyiapkan SDM ini agar skill set, kompetensinya itu sesuai nanti dengan energi masa depan. Kita berhitung tuh waktu setiap proyek yang dibangun gitu, misalnya waktu RDMP Balongan gitu. Berapakah peningkatan ekonomi daerah itu bisa kita hitung. Pemerintah memiliki target ambisius, yakni produksi minyak bumi sebanyak 1 juta barel per hari dan 12 miliar gas standar kaki kubik per hari pada tahun 2030. Karena memang kebutuhan Indonesia terhadap minyak bumi masih tinggi. Dalam hal ini Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Beni Lubiantara mengakui bahwa target produksi minyak dan gas bumi di tahun 2030 memiliki tantangan yang semakin berat dari hari ke hari. Beni mengungkapkan bahwa pihaknya berharap dukungan dari semua pihak. Dukungan yang dimaksud dalam hal ini terutama adalah dukungan ekonomis. Sementara itu dalam rangka mencapai target besar tersebut, Presiden Joko Widodo pun meminta seluruh pelaku industri hulu migas agar dapat melaksanakan berbagai strategi yang mana telah dirancang pemerintah secara serius. Dalam mewujudkan target ambisius ini, SKK Migas menyampaikan bahwa kebutuhan investasi jangka panjang di sektor industri hulu migas sebesar 179 miliar US dollar atau lebih dari 2,7 kuadriliun rupiah. Menjadi hal tersebut, pemerintah Indonesia pun telah menunjukkan komitmennya untuk bekerja sama dengan para kontraktor lewat 5 visi dan strategi utama, yaitu untuk mengoptimalkan produksi lapangan yang ada, transformasi sumber daya kontingen menjadi produksi, dan mempercepat Engaged Oil Recovery atau EOR. Dalam hal ini, Pertamina sendiri terus melakukan berbagai upaya dalam memenuhi ketahanan energi nasional dan memperluas ekspansi lapangan migas internasional. Hal itu dilakukan Pertamina untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia. Salah satu upaya itu dilakukan Pertamina dengan melakukan ekspansi hingga ke Gurun Sahara lewat Manzelet-Med Nord atau MLN Oilfield. Hal ini menjadi tonggak sejarah baru setelah sukses mengoperasikan lapangan migas Pertamina-nya di luar negeri. Ini juga sekaligus menjadi bukti nyata komitmen perusahaan dalam memenuhi ketahanan energi nasional. Selain upaya mencari minyak demi ketahanan energi nasional, perjalanan Nike juga bertujuan untuk memperluas ekspansi lapangan migas internasional untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia. Karena memang untuk memenuhi ketahanan energi nasional, Nike menyebut Pertamina tidak hanya mencari sumber energi di dalam negeri, tapi juga aktif mencari peluang di lapangan migas internasional. Dalam lawatan ini, PT Pertamina International EP yang beroperasi di Aljazair berhasil memperpanjang kontrak kerjasama dengan Snowtrack dan Repsol Exploration 405 ASA. Dalam hal ini, Dirut PT Pertamina Nike Widiawati menuturkan jumlah total investasi yang direncanakan untuk pelaksanaan pengembangan ini diperkirakan lebih dari 800 juta US dollar. Kemudian ditargetkan proyek ini bisa memproduksi sebanyak 150 juta barel setara minyak. Program kerja ini khususnya meliputi pengeboran 12 sumur minyak dan sumur injeksi air, menyambungkan sumur penggabungan baru, termasuk pula pembangunan unit ekstraksi LPG dan proyek akuisisi seismik 3D WAG atau Water Alternating Gas, serta proyek produksi energi tenaga surya. Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina International EP Jave Aswardin menambahkan bahwa penandatanganan kontrak ini sesuai dengan keinginan ketiga mitra untuk merealisasikannya dalam ruang lingkup kontraktual hidrokarbon di Manzelet-Med Nord atau MLN Blok 405. Tujuannya adalah untuk memperkuat kerjasama di bidang eksplorasi dan produksi hidrokarbon. Melalui kerjasama tersebut, perseroan berpotensi menghasilkan produksi puncak di Blok 405A sebesar 36.000 BOEPD, serta membuka peluang baru pengembangan di wilayah sekitar dalam 25 tahun ke depan dan potensi tambahan 10 tahun perpanjangan kontrak.
Sementara itu di lain kesempatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan bahwa PT Pertamina Persero juga bakal mengambil alih hak partisipasi atau Participating Interest atau PI Sel Upstream Overseas Ltd, yakni sebesar 35% di Blok Masela. Pengambil alihan 35% itu ditargetkan rampung pada akhir Juni ini dengan cara Pertamina membayar setengah terlebih dahulu dari harga penuh saham tersebut. Dalam hal ini, Direktur Utama PT Pertamina, Nike Widiawati, beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa pengembangan Blok Masela cukup penting untuk segera dilakukan. Pasalnya, produksi gas di Blok Masela dapat memberikan sumbangan pendapatan ke negara.